Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di video tutorial dari kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Dwinda Ramadhani dari kelas 12 RPL. Di sini saya sebagai pembuka dari video tutorial tersebut dan ada rekan saya yaitu Latiful Ihsan sebagai pemateri dan Tiara Umina Karen sebagai penutup. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sebuah topik yang sangat penting dalam pengembangan web, yaitu cara membuat database menggunakan Sampipi dan menghubungkannya dengan PHP. Mungkin bagi sebagian dari kalian konsep database dan koneksi PHP masih terasa asing dan sulit, tapi jangan khawatir. Dalam video tutorial ini kami akan membimbing kalian dengan langkah-langkah yang mudah dipahami dan dilakukan secara bertahap. Jadi, baik kalian yang benar-benar pemula ataupun yang ingin mengulang kembali dasar-dasar pengelolaan database, tutorial ini akan sangat membantu. Selanjutnya, saya akan tunjukkan bagaimana membuat koneksi antara PHP dan database tersebut. Dengan begitu, kalian bisa mulai membangun aplikasi web yang mampu menyimpan, mengambil, dan menampilkan data secara dinamis. Nah, sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh rekan saya, cara membuat database menggunakan Sampipi dan menghubungkannya dengan PHP. Disimak baik-baik ya teman-teman, terima kasih. Ya, pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah kita buka browser. Di sini saya menggunakan browser Firefox. Kalau kalian juga bisa menggunakan browser Microsoft seperti Microsoft Edge, Chrome dan lain-lainnya. Yang penting browser. Bahan pertama yang kita download adalah Sampipi. Nah, kita ke websitenya, lalu kita tinggal pilih yang kita pakai operasi sistem apa aja. Di sini kebetulan saya menggunakan Windows. Nah, saya sudah download yang Windows. Kalau kalian menggunakan Linux, bisa download juga yang Linux. Dan untuk macOS bisa kalian download untuk macOS juga. Nah, bahan yang kedua yang kita butuhkan adalah text editor. Kalian bisa menggunakan berbagai jenis text editor yang tersedia. Berbagai contohnya adalah seperti VS Code. Nah, VS Code, terus ada juga Notepad++. Nah, Notepad++ ini ringan digunakan. Kalian bisa menggunakan ini jika laptop kalian tidak mampu menginstal VS Code. Kalian bisa menggunakan Notepad++. Ada juga yang bernama Vim. Nah, text editor ini sangat powerful bagi kalian yang sudah sangat mahir komputer. Nah, OS ini butuh konfigurasi yang lebih sulit dibanding OS yang lainnya. Nah, kita fokus ke VS Code. Nah, jika kalian menggunakan Windows, kalian bisa langsung download di sini, klik download yang ini untuk Windows. Atau jika OS lainnya, kalian bisa di sini ada untuk Linux dan macOS. Kebetulan di laptop saya sudah menginstal kedua tools tersebut. Nah, langkah kedua kita akan menjalankan Sampipi-nya dulu dengan mengetikkan Sampipi control panel lalu di enter. Nah, kalian lihat di sini banyak modul yang tersedia, tapi kita hanya akan menggunakan dua modul saja, yaitu modul Apache dan MySQL. Nah, saya jelaskan satu-satu. Apache di sini digunakan untuk sebagai web server lokal kita, dan MySQL digunakan untuk database. Nah, kita akan menjalankan Apache-nya terlebih dahulu atau servernya terlebih dahulu dengan mengklik tombol start di sini. Nah, kita tunggu. Nah, kalau udah berubah warnanya berarti sudah bisa. Yang kedua, MySQL, kita start juga.
Nah, udah bisa, terus kalian tinggal buka menu admin yang di MySQL. Nah, kalian tunggu. Ini kita akan buat database baru. Kita akan buat database dengan nama contoh, misalnya db contoh db contoh. Nah, begini. Nah, lalu kalian klik create. Lalu nanti di sini muncul. Nah, kita akan buat file PHP-nya dengan cara kita masuk ke file explorer dulu, file explorer, lalu ke bagian disk PC, lalu local disk C, ke SAM, ke htdocs, dan di sini kita sebenarnya tidak membutuhkan ini semua, bisa kita hapus. Lalu kita membuat folder baru bernama misalnya contoh kayak gini. Lalu kalian klik kanan, open in terminal, klik open in terminal, lalu kalian bisa tuliskan kode titik. Nah, perintah ini digunakan untuk membuka folder tersebut ke dalam VS Code. Jadi langsung masuk VS Code, bukannya folder ini. Kita akan enter. Nah, langsung kebuka. Saya akan jelaskan file ini. Untuk paling baris kedua, username. Kenapa kita isi localhost? Karena kita menggunakan jaringan atau server lokal di komputer kita. Untuk username di sini atau variabel username di sini kita beri nama username sesuai dengan database kita. Jika kalian tidak mengotak-atik database username-nya, bawaannya adalah root. Nah, untuk yang di bawahnya adalah password. Kalau kalian juga tidak mengotak-atik password bawaan dari MySQL-nya atau database kalian adalah kosong. Untuk database-nya yang tadi kita buat, tadi adalah database contoh namanya. Nah, ini kita membuat variabel baru bernama con, yang kita membuat koneksi baru MySQL. Koneksi MySQL baru yang berisi username-nya, yang berisi server name-nya, username, password, dan database namanya. Nah, ini kita akan mengecek jika koneksi error, maka langsung connection failed dan menampilkan pesan error. Nah, kita membuat baru else-nya. Else-nya yaitu menampilkan pesan echo connection sukses. Nah, kita bisa save dengan Ctrl S. Lalu kita akan coba buka dengan memasuki tadi SAMPP, lalu htdocs contoh, lalu kita buka. Oh, bukan begitu, berarti kita buka di localhost. Nah, nanti ada folder contoh. Nah, kita koneksi ke PHP. Nah, connection sukses. Jika semisal kita mengubah nama database-nya, misalnya typo contoh hanya 2, nah di sininya akan ada error karena tidak sesuai dengan nama database di sini. Nah, kita ganti lagi. Kalau sudah ganti, kita refresh. Nah, sukses begitu.
Nah teman-teman, sampai di sini kita sudah menyelesaikan tutorial lengkap tentang bagaimana cara membuat database di XAMPP dan menghubungkannya ke PHP. Saya harap penjelasan yang akan saya berikan dapat membantu kalian memahami proses dasar pengelolaan database dalam pengembangan web. Ingat bahwa belajar pemrograman dan database tidak akan maksimal jika hanya menonton. Yang paling penting adalah praktik langsung dan berani mencoba. Jangan takut untuk bereksperimen, membuat kesalahan, dan mencari solusi dari error yang muncul. Proses inilah yang akan membuat kalian semakin mahir. Selain itu, jangan lupa untuk selalu cek kembali konfigurasi XAMPP, nama database, username, password, dan skrip PHP kalian agar mendapatkan hasil yang baik. Kesalahan kecil di bagian ini seringkali menjadi penyebab error koneksi. Kami sangat berterima kasih atas waktu dan perhatian kalian dalam mengikuti tutorial ini sampai selesai. Jika kalian menyukai tutorial ini, jangan ragu untuk memberikan like dan membagikannya kepada teman-teman lain yang juga sedang belajar. Jika ada masukan, pertanyaan, atau ide, jangan lupa untuk tulis di kolom komentar. Kami sangat senang bisa membantu kalian. Selamat mencoba dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.